Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Raffi Ramadan dari Prodi Sosiologi. Ingin memberikan tutorial analisis data menggunakan aplikasi SPSS Statistik sekaligus menyelesaikan praktikum 1 tugas aplikasi perangkat penelitian sosial. Berikut ini ulasannya. Pertama-tama kita siapkan dulu data-data yang ingin kita analisis dalam aplikasi. Di sini sudah ada dalam berbentuk Excel data-data berikut. Yang pertama adalah data-data yang ingin kita analisis berikut. Yang pertama adalah jenis kelamin, yaitu dengan opsi perempuan dan laki-laki. Setelah itu pendidikan dengan opsi SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Yang ketiga ada pekerjaan. Di sini dalamnya ada opsi tidak bekerja, swasta, dan pegawai pemerintahan. Dan setelah itu buat pertanyaan-pertanyaan dan diisi dengan opsi setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua isi dengan opsi setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang ketiga di sini ada opsi setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pertanyaan keempat, sini ada opsi pernah, sering, jarang, tidak pernah. Dan yang kelima di sini ada opsi yaitu iya, ragu-ragu, dan tidak. Setelah data-data tersebut, setelah dianalisis data-data tersebut, kita himpun dalam tabulasi data. Di sini ada 150 responden yang telah himpun data-datanya. Setelah terhimpun data-data tersebut, kita buka aplikasi. Di sini sudah ada variabel view. Di sini sudah ada variabel-variabelnya. X di sini sebagai jenis kelamin, Y di sini sebagai pendidikan, Z di sini sebagai pekerjaan, P1 sebagai pertanyaan 1, P2 sebagai pertanyaan kedua, P3 sebagai pertanyaan ketiga, P4 sebagai pertanyaan keempat, P5 sebagai pertanyaan kelima. Setelah itu kita tidak memerlukan desimal-desimal tersebut, jadi kita kurangi jadi 0 desimal-desimalnya. Setelah desimal sudah dinolkan semua, kita berpindah ke bagian label. Di sini label-label sudah terisi sesuai dengan bagian yang sudah di dalam data tersebut. Yaitu di X ada jenis di pertama jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan kelima. Setelah itu value-nya pun sudah saya lengkapi. Sini bagian pertama, opsi pertama ada perempuan, ada laki-laki. Dalam pendidikan, opsi pertama ada SD, SMP, SMA sampai S3. Dan di bagian pekerjaan sudah saya isi, yaitu tidak bekerja, swasta, dan pegawai pemerintahan. Pertanyaan pertama saya sudah isi opsinya, yaitu pertama setuju, kedua sangat setuju, tiga tidak setuju, keempat sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua sama dengan yang ada di pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga juga sama seperti yang ada di pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama.
Di pertanyaan keempat sudah saya isi, yaitu pernah, sering, jarang, dan tidak pernah. Di pertanyaan kelima sudah saya isi, yaitu iya, ragu-ragu, dan tidak. Sehabis itu measure, kita berpindah ke measure. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi nominal semua. Setelah itu kita berpindah ke bagian data view. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian yang sudah terisi di dalam variabel-variabelnya. Setelah itu kita berpindah ke bagian data yang sudah diinput dalam tabulasi data. Habis itu kita copy semua data-data dari yang pertama hingga yang sampai yang ke bagian 150. Setelah itu kita salin, kita berpindah ke bagian sini lagi. Habis itu paste. Nah, semua data-data sudah terinput di sini. Setelah itu kita ke analisis, deskriptif statistik, ke frekuensis. Nah, kita pindahkan semua bagian data tersebut ke variabel-variabel. Setelah itu kita ke statistik, kita isi semua dan di sini yaitu deviation, variation, range, minimum, maksimum, SE min. Di sini juga min, median, mode, dan sum. Setelah itu kita continue, kita pilih chart. Jadi saya memilih pie chart. Dan setelah itu kita paste, kita oke. Di sini muncul data-data tersebut. Ada jenis kelamin semuanya. Nah, kita bisa menambah bagian diagramnya lagi dengan membuka analisis kembali, deskripsi statistik. Namun perbedaannya dalam statistik kita hilangkan semua checklistnya. Kembali ke sini, charts, habis itu bar charts, dan oke kembali. Sini semua keluar data-datanya. Habis itu kita kembali ke deskriptif, segments, charts, dan kita ke bagian histograms. Semua ada. Setelah data-data tersebut sudah berubah menjadi chart, sekarang kita lakukan ekspor. Sini sudah ada dokumen 1, 2. Setelah itu kita tinggal pencet oke. Back saya.
save ya. Oke. Setelah terekspor, kita pergi ke bagian dokumen di file folder. Sini sudah ada hasilnya. Berikut ini adalah tutorial yang saya berikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.